Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Ibu. Kali ini Ibu akan membahas materi koordinat kartesius yang bagian 2, yaitu mengenai posisi titik terhadap titik acuan A, B. Materi kelas 8. Baik, kita langsung ke materi pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jadi yang sebagai titik acuannya adalah titik 0,0. Seperti penjelasan Ibu di materi sebelumnya, 0,0 letaknya di tengah-tengah ini ya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi 0,0 ini dijadikan sebagai titik acuan. Posisi titik A dengan titik acuan 0,0 berada di koordinat. Ayo kita hitung sama-sama. Jadi dari titik acuan 0,0 ini kita harus bergeser ke kanan atau ke kiri untuk menuju ke titik A. Ya, jadi kita harus bergeser ke kiri. Ingat, kalau bergeser ke kanan nilainya positif, kalau bergeser ke kiri nilainya negatif. Bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan, berarti nilainya negatif 2, kemudian naik sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena dia naik, kalau untuk naik nilainya positif, kalau untuk turun nilainya negatif. Jadi bergeser ke kiri tadi negatif 2, kemudian naik sebanyak 5 langkah, karena dia naik jadi nilainya adalah positif, jadi positif 5. Jadi koordinat A itu di negatif 2,5. Untuk titik B dengan titik acuan 0,0 ya, bergeser ke kanan atau ke kiri kita untuk menuju titik B. Ya, kita harus bergeser ke kanan sebanyak 1, 2, 3. Karena bergeser ke kanan jadi nilainya adalah positif, jadi positif 3. Kemudian untuk menuju B kita harus naik, berarti naik juga nilainya positif ya. Kita hitung berapa satuan naiknya, 1, 2, 3, 4 satuan, berarti nilainya positif 4. Jadi titik B itu berada di koordinat 3,4. Titik C dengan titik acuan 0,0 kita hitung ke kanan atau ke kiri. Gesernya ke kanan ya, berarti bergeser ke kanan sebanyak 1 langkah, berarti positif 1 karena bergeser ke kanan. Kemudian naik sebanyak 2 satuan, karena naik berarti nilainya juga positif, jadi positif 2. Ini tadi di sini 1 ya, berarti titik C berada di koordinat 1,2. Untuk titik D dengan titik acuan 0,0 kita harus bergeser ke kanan ya, karena titik D berada di sebelah kanan titik 0,0. Bergeser ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4 ya, bergeser ke kanan sebanyak 4 satuan. Karena bergeser ke kanan jadi nilainya adalah positif 4. Kemudian turun ya, turun. Kalau naik enggak ketemu dong ke titik D nya, turun sebanyak 2 satuan. Karena dia turun jadi nilainya negatif 2. Kemudian yang terakhir titik E, dari titik acuan 0,0 dia harus bergeser ke kiri sebanyak 1, 2 langkah, berarti karena bergeser ke kiri nilainya adalah negatif 2. Kemudian harus turun lagi, harus turun sebanyak 1 satuan, jadi nilainya negatif 1. Jadi begitu ya anak-anak, kalau titik acuannya 0,0. Untuk menentukan posisi titik atau objek, kita tinggal menggeser. Yang pertama karena sumbu X itu mendatar, jadi kalau dia bergeser ke kanan nilainya positif, bergeser ke kiri nilainya negatif. Kemudian kalau untuk Y-nya karena sumbu Y itu tegak, jadi kalau bergeser naik nilainya positif, bergeser turun nilainya negatif.
Nah, materi yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, yang semula titik 0,0 dijadikan sebagai titik acuan, sekarang titik C 1,2 dijadikan sebagai titik acuan. Bagaimana koordinat kelima titik lainnya? Jadi titik acuannya tidak di 0,0 lagi ya, tapi sekarang ada di titik C, yaitu 1,2. Ini sebagai titik acuan. Untuk kelima titik lainnya akan Ibu rangkum ke dalam tabel di sini. Nah, ini C sebagai titik acuan. Sekarang kita coba cari satu-satu posisi titik ketika titik acuan sudah berubah ya. Yang pertama titik A dulu. Titik A. Dari titik acuan C ke titik A, dari C ini kita harus bergeser ke kiri sebanyak 1, 2, 3 ya. Berarti 3 langkah ke kiri. Karena langkahnya ke kiri berarti nilainya adalah negatif. Jadi negatif 3. Kemudian setelah bergeser ke kiri, kita harus naik sebanyak 1, 2, 3. Berarti 3 langkah ke atas. Nah, untuk sumbu Y-nya kalau kita ke atas berarti nilainya positif. Jadi positif 3. Nah, titik A dengan titik acuan C 1,5 posisinya di negatif 3,3. Nah, sekarang kita cari posisi titik B terhadap titik acuan C. Nah, B ini berada di sebelah kanan C. Jadi kita harus bergeser ke kanan sebanyak 2 langkah ya. 1, 2. Berarti 2 langkah ke kanan. Karena ke kanan itu nilainya positif, jadi nilainya positif 2. Kemudian setelah sampai sini, kita harus naik sebanyak 1, 2. Berarti 2 langkah ke atas. Karena naik ke atas ya, jadi nilainya juga positif. Jadi titik B terhadap titik acuan C koordinatnya di 2,2. Kemudian titik O ya, titik O. Kita lihat posisi titik O terhadap titik acuan C. Nah, untuk ke titik O, dari titik C kita harus bergeser ke kiri sebanyak 1 langkah ya. 1 langkah ke kiri. Kemudian setelah sampai di sini, kita harus turun sebanyak 1, 2. 2 langkah ke bawah. Nah, jadi koordinatnya 1 langkah ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif 1. Kemudian 2 langkah ke bawah. Kalau ke bawah nilainya juga negatif 2. Jadi titik O terhadap titik acuan C adalah negatif 1,2. Nah, untuk titik D dengan E-nya kalian bisa coba sendiri ya anak-anak ya.
Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nih, Ibu ada contoh soal. Perhatikan bidang koordinat berikut. Di sini ada objek, ada 5 objek: apotik, bank, gedung serbaguna, koperasi, dan sekolah. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Yang pertama, posisi bank dan sekolah dengan titik acuan gedung serbaguna. Yang kedua, posisi apotik dan sekolah dengan titik acuan koperasi. Kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, posisi bank dan sekolah dengan titik acuan gedung serbaguna. Jadi soal yang pertama ini titik acuannya adalah gedung serbaguna. Jadi yang ditanya posisi bank dan sekolah. Satu-satu dulu ya. Kita cari posisi banknya dulu. Posisi bank dengan titik acuan gedung serbaguna. Ayo kita lihat gedung serbaguna. Gedung serbaguna. Banknya berada di sebelah kanan, berarti kita harus bergeser ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti bergeser ke kanan sebanyak 4 langkah. Karena bergeser ke kanan jadi nilainya adalah positif. Jadi positif 4. Kemudian setelah itu kita naik sebanyak 1, 2, 3. Sebanyak 3 langkah karena naik jadi nilainya juga positif. Jadi positif 3. Jadi posisi bank terhadap titik acuan gedung serbaguna adalah 4,3. 4,3. Kemudian masih di bagian pertama, posisi sekolah dengan titik acuan gedung serbaguna. Kita lihat sekolahnya. Nah, acuannya gedung serbaguna tadi. Nah, dari gedung serbaguna untuk ke sekolah kita harus bergeser ke kanan sebanyak 1, 2. 2 satuan, berarti nilainya positif 2. Kemudian turun sebanyak 1, 2, 3, 4. Ini harus pas ya. 4. Berarti karena turun, jadi nilainya adalah negatif 4. Jadi 2, negatif 4. 2, negatif 4. Nah, itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, posisi apotik dan sekolah dengan titik acuan koperasi. Kita cari satu-satu ya. Posisi apotik dengan titik acuan koperasi. Jadi kita cari apotik dulu. Posisi apotik dengan titik acuan koperasi. Nah, jadi ini sebagai titik acuan. Nah, kalian berada di koperasi, mau ke apotik, berarti kalian harus bergeser ke kanan sebanyak 1 langkah, 1 ya. Jadi nilainya adalah positif 1. Kemudian naik sebanyak 1, 2, 3. 3 satuan atau 3 langkah. Karena naik berarti nilainya adalah positif. Berarti positif 3. Berarti 1,3 ya. Jadi 1,3. Nah, yang terakhir posisi sekolah dengan titik acuan koperasi. Posisi sekolah. Nah, ini sekolahnya. Koperasi sebagai titik acuan. Nah, untuk ke sekolah kita harus melangkah ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 langkah. Karena bergesernya ke kanan berarti nilainya positif 6. Ya, kita tulis dulu. Positif 6. Kemudian setelah sampai di sini tadi bergeser ke kanan sebanyak 6 langkah. Kemudian untuk ke sekolah kita harus turun sebanyak 1, 2. Karena turun jadi nilainya adalah negatif. Jadi negatif 2. Jadi itulah materi kita pada video kali ini. Jadi diingat ya anak-anak, Ibu ulangi sekali lagi. Jadi kalau bergeser ke kanan nilainya positif, bergeser ke kiri nilainya negatif, kemudian bergeser naik nilainya positif, bergeser turun nilainya negatif. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Akhir kata Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.